Bagus dan Made, selamat ya buat kalian yang barusan lulus jadi sarjana terapan pertanian ya. Iya. Ini Made dan Bagus ini ceritanya begitu lulus wisuda dan langsung keterima kerja. Di mana tuh kalau boleh tahu? Ya kebetulan kemarin dapat kesempatan untuk melamar pekerjaan secara langsung di PT Petrokimia, Kak. Jadi ya malah sebelum lulus itu, sebelum ada pengumuman kelulusan, sebelum ada wisuda, bahkan saya pun sebelum ujian itu udah ada lowongan, terus ada ya udahlah coba-coba ya gitu. Sudah diterima malah kan? Dan kebetulan langsung diterima itu. Wah, selamat ya buat kalian ini. Jadi sebelum ujian ada seleksi di PT Petrokimia Jawa Timur ya. Ya, Ikut berbagai rangkaian seleksinya dan alhamdulillah kalian menjadi 2 orang dari berapa yang diambil waktu itu? Kalau dari teman-teman kampus di sini dari 9 orang. Dari 9 yang lolos 3 orang. 3 orang. Berarti selamat ya buat kalian. Belum ujian sudah dapat pekerjaan. Sebenarnya kalian nih kuliah di mana sih kalau boleh tahu nih? Mungkin Made. Kami kuliahnya di Polbantan Malang, Bu. Apa itu Polbantan? Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Wah, ini kayaknya perlu diketahui banyak orang nih. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Ya, Wah, Malang, Jawa Timur ya. Jawa Kok Timur bisa ya. ini kalian kuliah di Polbantan? Nggak semua lah, walaupun kita kuliah di universitas ternama pun kan banyak juga lulusan mereka yang masih harus bersaing di dunia kerja ya. Kok bisa kalian kuliah di Polbantan bisa berpeluang berprestasi seperti itu ya? Kalian kalau nggak berprestasi nggak mungkin dong Petrokimia mau ya kan merekrut kalian. Coba bisa nggak sih ceritain dulu dari awal kuliah di Polbantan itu gimana? Coba gantian mungkin ya. Ya. Jadi kebetulan saya sama Made ini juga satu kelas, Kak, di Polbantan Malang itu. Dan Apa jurusannya? saya jurusan penyuluhan pertanian berkelanjutan. Oh ya. Gitu. Jadi awal mulanya kenapa saya yang di Polbantan itu bisa diterima di PT Petrokimia Gresik. Jadi dulu waktu saya semester 5 ya. Waktu semester 6. 6. Itu kan ada semacam PKL gitu kan. Nah, kebetulan saya berkesempatan untuk PKL di sana. Tapi itu namanya dulu itu PMMB, itu program magang mahasiswa bersertifikat. Dan itu dulu pesertanya hanya dari Polbantan seluruh Indonesia. Jadi ada teman-teman dari Malang, ada dari Medan, Yogyakarta, Magelang, terus Bogor sama Goa gitu. Dan kebetulan kami juga tergabung dalam peserta PMMB itu sendiri. Dan kenapa kita bisa masuk juga ke PT Petrokimia? Jadi kemarin itu untuk lowongan pekerjaannya itu lowongan tertutup gitu, Kak. Lowongan tertutup, jadi hanya dikhususkan buat teman-teman yang pernah magang di sana, salah satunya program PMMB itu sendiri. Tapi kemarin juga ada teman-teman yang dari universitas lain seperti Brawijaya, Diponegoro, Mataram, ada juga dari ITB gitu. Jadi ya mereka cukup juga diberi kesempatan yang sama dengan kalian gitu ya? Iya, berkesempatan sama untuk melamar pekerjaan di sana. Dari berapa ya? 40-an kalau nggak salah itu yang kurang lebih melamar 40. pekerjaan. Dari semester 6 magang, kemudian rekrutmen semester 7 atau 8 tuh? Semester 8, Kak. Maksudnya semester 8. Nah, dulu gimana ceritanya bisa kuliah di Polbantan? Kalau saya sendiri dulu memang niatnya mencari sekolah yang berbackground pertanian. Kebetulan ada di Google, namanya STPP awalnya, Ya. kemudian berubah jadi Polbantan. Seperti itu, Kak. Jadi saya menemukan Kenapa sekolah nih? ini di Google. Kenapa pilih pertanian? Kan pertanian itu identik dengan
kalau bekerja turun ke sawah ya nggak ada prestis, nggak ada gengsi gitu, apalagi anak muda zaman sekarang gitu kan. Ini kenapa kalau kalian kok pilih pertanian? Kalau saya sendiri mungkin memang orang tua saya berbackground pertanian, lebih ke mendalami ilmu pertanian tersebut. Seperti Oh itu, gitu. Pak. Kalau Bagus gimana? Kalau saya emang dari SMK itu kan juga jurusan pertanian, jadi mungkin karena hobi ya, hobi dari kecil itu walaupun sekedar bercocok tanam menanam bunga lah, tapi kok sepertinya saya menemukan passion saya di sini, passionnya jadi di pertanian. ya udahlah SMK pertanian. Dan sebenarnya saya Berarti udah belum dari punya awal itu dulu. SMK pertanian, kuliah di pertanian. Sebenarnya dulu itu belum ada niatan untuk kuliah. Jadi waktu lulus SMK itu sempat bekerja, terus ketemulah bukan ketemu ya namanya. Ada teman saya yang dulu masuk di sini di Polbangtan Malang itu satu angkatan dulu waktu SMK, dia duluan masuk, saya kan belum kuliah. Terus saya didorong untuk ikut kuliah gitu kan. Padahal saya untuk kuliah, lanjut kuliah, ayo gitu ya. Awalnya yang saya buat apa sih, kerja udah enak gitu kan. Kerja di mana dulu? Saya dulu di BC. Oh, dari PT BC. ya. Ya. Terus motivasi terus tentang bagaimana pentingnya pendidikan itu. Terus akhirnya udahlah, coba aja, kalau nanti masuk keterima yaitu emang rezekimu dan harus kamu jalani. Kalau nggak masuk ya udah lanjutan kerjamu. Terus akhirnya sambil bekerja dulu itu melamar di Polbangtan sini, melamar kuliah ini. Terus ya akhirnya masuk, terus ya udah aku tinggalkan lah pekerjaan itu. Akhirnya kuliah di sini. Kuliah dan akhirnya sekarang belum lulus pun udah dapet kerja juga ya, udah Sebuah lancar keberuntungan. jalannya karena semua pakai usaha ya, rajin bekerja, rajin belajar ya. Ya, dan tentunya nggak lupa juga diimbangi sama doa gitu. Ya, doa Ya, itu pasti kuncinya ya. nah, kunci Lah, itu. masuk Polbangtan itu bukannya diseleksi. Gimana caranya? Kalau apa seperti universitas lain gitu juga ada tes masuknya atau bagaimana? Kalau dulu kita masuk berarti tahun 2017 ya. 2017 itu untuk masuk Polbangtan itu ada berapa jalur seleksi gitu kan. Ada yang jalur undangan, ada yang jalur reguler, terus jalur kerjasama, ada yang tugas belajar. Kebetulan karena saya sudah bukan fresh graduate dan tidak dapat rekomendasi dari sekolah SMK sebelumnya, saya masuknya ke jalur reguler. Jadi ikut jalur reguler, dan dari pendaftaran itu sendiri ada beberapa tahap yang harus kita lalui, seperti seleksi berkas dulu, terus ada juga seleksi tulis, wawancara, sama kesehatan dulu itu, Bu. Panjang juga ya. Iya. Kalau Made dulu gimana, sama ada pengalaman sebelum masuk sini gimana ceritanya? Kalau saya sendiri awalnya memang mencari sekolah yang berbackground pertanian, Kak. Kemudian awalnya saya daftar di Jember dan di Politeknik Pertanian Malang ini. Di Jember saya tidak diterima SDM, kemudian kebetulan di sini diterima. Oh iya, terus gimana selama kalian kuliah 4 tahun di sini, seperti apa sih kuliahnya di Polbangtan ini? Apakah sama dengan universitas lain, terutama pertaniannya sama dengan universitas lain, ataukah ada ciri khasnya di sini? Coba bisa mungkin diceritakan kalian gimana, mulai dari Bagus. Kalau dibilang sama mungkin kurang tahu juga ya, karena saya kan juga nggak merasakan kuliah di universitas lain gitu kan. Tapi dari teman-teman saya yang misalnya di UP itu kayak lebih menyenangkan aja kalau di Polbangtan itu, karena kita terfokus ke penyuluhan kan, sesuai dengan jurusannya itu. Jadi kita lebih banyak berinteraksi secara langsung itu ke petani, ke elemen-elemen dalam penyuluhan, BPP, BPTP. Itu kita mendapatkan kesempatan lebih banyak ke sana dibandingkan dengan teman-teman kita yang di universitas lain gitu. Itu sebuah kebanggaan tersendiri sih kalau di Polbangtan. Jadi ilmunya seperti langsung praktek terapkan gitu ya. gitu ke lapangan gitu. Kalau Made gimana, Made? Mungkin kurang lebih sama, tapi
memang di Polbangtan ini lebih menyenangkan. Ciri khasnya mungkin ada nggak sih bedanya Mak kalau kuliah di tempat lain? Kalau Sama ini, kalau di Polbangtan itu kita dari Senin sampai Jumat itu ada seragamnya. Heeh. ya, Jadi gambarannya Gimana dulu, tuh gambarannya dulu kan rasanya kuliah tapi nggak pakai susah-susah seragam? milih baju jadinya Kak. Gitu Udah ya? terfokus Senin Selasa Mirip. Rabu Kamis tidak. gambarannya Beda. dulu itu kalau kuliah, soal rambutnya gondrong bisa kan, rambutnya panjang, terus Serba bebas. bebas pakai kemeja, bebas pakai kaos mungkin bisa. Tapi ternyata di sini tuh wah keren ini. Ternyata pakai seragamnya seragam pun- tapi keren, nggak kayak anak SMA. Oh gitu. iya, beda. Emang kayak apa sih seragam kalian? Mungkin kan nggak semua tahu ya. Kalau seragam ada banyak. Senin Selasa namanya PDH, Rabu Kamis PDHL, kemudian untuk Jumat jika di ruangan itu pakai pakaian batik kan. Oh, udah kayak dinas aja ya. Berarti Kurang kalian lebih. emang udah dilatih ya. Berarti kelebihannya, ciri khasnya di situ ya. Terus gimana sistem pendidikannya? Apa sama dengan di universitas lain sih kalau di Polbangtan sehingga bisa mencetak lulusan yang unggul seperti kalian ini? Kalau sistem pendidikannya kan berhubung kita pendidikan vokasi kan ya. Iya. Jadi lebih banyak praktek secara langsung daripada teori. Mungkin perbandingannya 70 dibanding 30. Jadi sistem pendidikannya kita emang lebih banyak kegiatan di lapangan. Oh, dan jadi itu gitu ya bedanya kalau Iya. vokasi itu banyak di lapangan, banyak lebih prakteknya ya. banyak prakteknya gitu. Berangkat subuh pulang sore. Berarti nggak Tidak kalah ada. dengan Pak Tani ya. Pak Tani juga gitu, berangkat subuh pulang sore. Wah, udah dilatih dari awal kalian, jadi nanti terjun ke dunia kerja sudah siap ya. Ya. Terus selama kuliah apa kiat-kiat yang kalian lakukan sehingga bisa ibaratnya itu kalian kuliah dengan sebaik mungkin, lulus langsung kerja? Yang pasti semangat belajar, terus berdoa kan juga diimbangi gitu kan ya. Iya, iya. Terus tidak lupa menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman. Kita kan berbagai latar belakang agama, suku dan sebagainya. Jadi nilai tersendiri untuk kita saling bercerita antara satu dengan yang lain gitu. Sharing-sharing pengalaman lah gitu. Kan dulu aja. Wah, itu 2, 3. Ya, gimana tuh kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya semangat, berdoa dan juga menjalin relasi yang baik dengan teman-teman di kampus, karena kita kan terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari agama, suku, bahasa. Jadi sebuah pengalaman tersendiri buat kita yang ada di Polbangtan Malang itu, kita lebih banyak berelasi dengan teman-teman yang mungkin karakteristiknya berbeda. Jadi itu sebuah bekal yang tidak bisa didapatkan dari pendidikan manapun ya, pendidikan universitas dan sebagainya itu mungkin tidak bisa didapatkan dari situ. Kita dapatnya dari relasi Jadi antar soft teman di skill kampus. untuk pergaulan ya, Pergaulan, ya, sesama itu. teman gitu ya, untuk melatih keterampilan kita ya. Iya. Itu kepake banget nanti di dunia kerja mungkin seperti itu. Kalau Made gimana Made ini? Pengalamannya flashback 4 tahun ke belakang, kira-kira Made tuh merasa apa yang bikin sukses Made, kok bisa gak perlu lagi repot-repot lulus cari kerja, mungkin buka usaha kalau jadi entrepreneur. Ya mungkin sama lah, kita membangun relasi yang baik dengan teman, dengan dosen tentunya, bisa berkesempatan magang, kemudian ketika tamat langsung direkrut. Tentunya juga saya sangat semangat dalam menyusun tugas akhir karena memang berpikiran setelah selesai ini langsung mencari-cari kerja. Kemudian kebetulan ada lowongan, saya lamar di Petro, alhamdulillah diterima. Kira-kira nih, kalian kan tadi sempat cerita ya kuliah di sini kuliah vokasi, beda dengan universitas yang mungkin mereka lebih kepada akademiknya ya. Iya. Kalau di sini prakteknya yang lebih banyak. Nah, apa nggak lebih berat tuh kalau praktek, lebih 70% praktek, 30% teori, itu nggak berat kuliah seperti itu? Sebenarnya untuk masalah berat dan tidaknya menurut orang-orangnya saja, kita nikmati saja prosesnya, tetap semangat dan bersyukur, pastinya akan terasa mudah dan ringan seperti itu.
betul sekali. Wah, iya nih, kayaknya nih tips dan kiat-kiat yang sangat berharga untuk adik-adik kelas. Ini kan kebetulan juga tahun ajaran baru ya, kalau untuk di perguruan tinggi. Mungkin bisa menjadi tips buat mereka ya, untuk sukses seperti kakak kelasnya seperti kalian. Kalau misalnya nih ya, kan sekarang kalian sudah memasuki dunia kerja nih. Apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan yang pasti mental paling utama itu, karena mungkin dunia kerja akan lebih ke dunia sesungguhnya gitu Ya, kan. betul sekali ya. Yang sebelumnya tidak tahu tentang pekerjaan dan sebagainya, itu akan lebih terasa sih perbedaannya. Kita sudah nggak bisa main-main lagi sama yang namanya waktu, yang namanya tugas itu, karena semuanya sudah akan dipertanggungjawabkan gitu. Jadi persiapan yang perlu disiapkan sejak awal ini ya mungkin mental, terus fisik dan lain sebagainya, dan itulah itu. Kalau Made gimana? Kira-kira kiat-kiat apa saja yang dipersiapkan Made untuk terjun ke dunia kerja? Kalau dari saya, selain persiapan mental, tentunya persiapan fisik. Karena di lapangan nanti tentunya kita bekerja tidak di satu daerah. Contohnya saja saya meliputi 3 daerah, yaitu Bali, NTB, dan NTT. Seperti itu, Pak. Wah, ini hebat ya. Lulus kuliah langsung bertualang ya ke Bali, NTB, NTT. Wah, Kalian ini jalan-jalan. wah ya itu yang menarik, yang bikin semangat kerja ya itu ya. Jadi menambah pengalaman dan wawasan kita ya. Wah, kalian ini sungguh beruntung sekali nih. Kalau bagus wilayah kerjanya di mana nih? Saya di Kediri, Tulungagung, Blitar, sama Trenggalek. Trenggalek. Wah, masih menjajah wilayah Jawa Timur. Ya masih sekali sedenan lah gitu. Oh iya, saya ingin tahu juga ya, di Polbangtan itu seperti apa? Di sana apakah disediakan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi atau bagaimana di sana kuliahnya itu? Sebenarnya dia ini swasta atau negeri atau gimana sih? Mungkin biar yang lain juga bisa tahu ya, Polbangtan kalau ada yang pengen kuliah di Polbangtan tuh gimana? Mulai dari biayanya mungkin, seleksinya yang harus dipersiapkan, gimana nih? Nah, sangat menarik ini untuk diomongkan ya, dibicarakan. Jadi di Polbangtan itu kita beasiswa penuh dari biaya perkuliahan. Penuh dari orang tua atau dari mana nih? Jadi ini Dari kementerian. Oh, Polbangtan dari itu kan merupakan salah satu sekolah yang dibangun sama Kementerian Pertanian. Ya. Ibaratnya dinaungi langsung sama Kementerian Pertanian. Jadi segala biaya yang dikeluarkan itu ditanggung sama Kementerian Pertanian. dari Ibaratnya pemerintah ya? ya beasiswa full gitu kan. Mm-mm. Dari makan, tempat tinggal, biaya perkuliahan, dan biaya praktek pun juga di beasiswa, masuk ke beasiswa itu kan. Full ya, beasiswa full gitu ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian, seperti itu ya. Ini juga emang solusi terbaik sih, karena dulu itu buat teman-teman juga mungkin kalau pengen kuliah tapi masih ragu sama biaya yang harus dikeluarkan di perkuliahan, mungkin salah satunya Polbangtan ini bisa mewujudkan impian kalian, karena di sini kita ya cuma bermodalkan niat untuk belajar, semangat untuk belajar, kita pasti bisa masuk sini. Karena itu tadi, kita sudah tidak memikirkan lagi untuk biaya, kita Sampai tinggal lulus ya. belajar gitu Ya. aja gitu ya. Berapa tahun ini di sini beasiswanya di Polbangtan? 4 tahun full, Pak. Full 4 tahun. Full 4 tahun ditanggung, mulai dari biaya hidupnya berupa makan ditanggung di mungkin kantin gitu sistemnya Ya. atau gimana? Di Sistem makan, rumah makan sistemnya seperti rumah makan lah ya, seperti rumah makan. disediakan kantin khusus gitu buat mahasiswa gitu ya. Terus Iya. kalian tinggal di mana nih? Katanya kalian tinggal juga ditanggung. di asrama. Di asrama. Jadi ada asramanya ya kalian ya. Apa ya, ibaratnya ada di satu kompleks sendiri ya kalian kuliah di Polbangtan, berarti ada tempat tinggal sendiri, kampusnya sendiri. Makan Iya. juga jadi satu di situ, disediakan di kantinnya. Mungkin seperti tentara gitu yang bayanginya kita. Apa gimana?
Kurang lebih untuk seperti itu ya. Sepertinya kurang lebih seperti itu, tapi itu. lebih semi militer lah Kak. Mungkin ini ada sistem khusus, misalnya ketarunaan atau apa gitu kalian di Polbangtan apa gimana? Bener itu kalau Iya. sistemnya ketarunaan. Nah, sistem ketarunaan itu sebenarnya seperti apa sih? Sistem yang seperti apa? Sistem ketarunaan mungkin lebih ke Kedisiplinan gitu ya. Nah, itu kan Mulai- berarti sudah menjadi salah satu nilai lebih ya kuliah di Polbangtan, menjadi kepribadian yang disiplin ya. Terus apa lagi kalau di Polbangtan nih dengan sistem ketarunaannya? Tentunya kita mulai dari bangun pagi itu ada senam, terus apel, kuliah, praktek, sampai apel malam pun ada pengecekan. Dan kalian merasakan nggak itu dampaknya ke diri kalian sendiri itu dengan pendidikan seperti itu? Karena kan kalau kalian kuliah di luar mungkin ya tinggal sendiri, bebas di luar, entah pergaulannya bagaimana. Tapi kalau di sini kan kalian dididik dengan pengawasan, jadi full dengan pendidikan kepribadian, karakter, pembentukan karakter. Kalian merasakan nggak dampaknya? Awal-awal sih mungkin kayak Tertekan lah kaget ya. gitu. Awalnya kaget, tapi lama Kaget, kelamaan. tertekan. Lama-kelamaan mulai menikmati, mulai enjoy, dan memang benar-benar merasakan dampaknya itu sangat luar biasa. Karena gimana ya, mungkin karena sudah terbiasa dengan hal tersebut, jadi melihat ke dunia luar itu kayak gimana ya, rasanya itu lebih menyenangkan aja. Karena Malah menyenangkan ya. malah menyenangkan. Jadi Kita misalnya hidup kita di hilang itu asrama. tahu di mana keberadaannya, terus apapun yang kita lebih ke empati ke teman-teman gitu ya, kita jadi tahu apa yang dilakukan teman-teman. Memupuk jiwa kebersamaan, Kebersamaan. setia kawan. Terus jadi kita juga sambil berlatih mempunyai tim yang solid Nah, gitu mungkin itu ya. benar. Saling Jadi- mengingatkan itu paling penting itu. Jadi kita tidak hanya melulu belajar tentang perkuliahan di kelas, perkuliahan di lapangan, tapi kita juga dibentuk karakter kepribadiannya di kehidupan sehari-hari di asrama. Mungkin seperti itu ya. Ya, benar. Wah, ini benar-benar apa contoh kampus yang dikelola dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan lulusan sarjana yang benar-benar tidak hanya memiliki keunggulan dari sisi akademis saja, tapi juga kepribadian ya. Nah, Nah, kira-kira apa lagi nih kesan kalian selama kuliah di Polbangtan sehingga kalian bisa menjadi contoh lulusan yang lulus langsung kerja, siap langsung terjun di dunia kerja. Kesan apa lagi yang didapat dari Polbangtan dengan sistem pendidikan Polbangtan yang bisa membentuk kalian jadi seperti ini sekarang? kesannya mungkin banyak nilai-nilai yang tidak bisa didapatkan dari pendidikan secara formal. Terus banyak juga pokoknya nilai-nilai yang kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari, dan dari nilai-nilai tersebut emang sangat bermanfaat bagi kehidupan ke setiap harinya. Terus yang pasti bagi persiapan untuk menghadapi dunia kerja itu sangat bermanfaat. Itu mungkin tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Kalau Made gimana? Apa yang sangat berkesan bagi Made selama mendapatkan pendidikan di Polbangtan ini sehingga membentuk Made yang sekarang siap langsung terjun ke dunia kerja? Benar sekali apa yang dikatakan Bagus, mungkin nilai kehidupan di sini yang paling banyak kita dapatkan. Selain itu juga yang benar-benar saya rasakan jauh dari keluarga, dan kuliah di sini memang agak susah pulangnya karena kehidupan kita di asrama seperti itu. Tapi Susah untuk keluar gitu iya, maksudnya. susah untuk keluar. Tapi Harus kalau izin-izin. sudah dinikmati, disyukuri, itu akan menjadi menyenangkan. Dan lulusnya bisa tepat waktu ya. Karena di sini mau nggak mau kan beasiswa ya, Iya. yang 4 tahun. Jadi 4 tahun kalian lulus di sini ya. Kalian kan kalau dari tadi sudah bercerita tentang selama 4 tahun kuliah di sini, kemudian ternyata seluk-beluk kuliah di Polbangtan tempat kalian menimba ilmu seperti apa sudah dijelaskan. Kemudian ternyata kalian adalah contoh lulusan di salah satu perguruan tinggi di Indonesia
yang itu merupakan beasiswa full dari pemerintah, menghasilkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja, bahkan lulus sudah diterima di perusahaan. Nah, kira-kira sekarang pesan-pesan apa yang ingin kalian sampaikan, mungkin untuk masyarakat umum atau mungkin untuk mereka calon-calon mahasiswa lulusan dari sekolah menengah atas yang ingin kuliah ke Polbangtan, mungkin pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk mereka? Kalau dari saya sendiri, kepada masyarakat umum yang tentunya ingin bersekolah, seperti yang dikatakan Bagus tadi, solusi untuk keuangan mungkin bisa mencari sekolah-sekolah yang memberikan beasiswa, akan tetapi jangan lupa juga harus sesuai dengan passion, karena kalau tidak sesuai dengan passion nantinya akan menjadi beban ke depannya. Oh iya, betul sekali ya, passion itu kunci utama ya. Kalau passionnya memang di pertanian, oh ya di sini mungkin hanya pertanian aja atau jurusannya ada apa aja? Ada peternakan, dan juga ada agribisnis Agribisnis, peternakan. wah bagus juga ya jurusan-jurusannya. Terus selain passion, terus mungkin bisa meringankan dari sisi ekonomi. Mungkin pesan apa lagi kalau dari Made? Kepada maba, pada adik kelas, mungkin tetap semangat dalam menjalani pendidikan yang ada, tetap ikuti alurnya, jangan lupa bersyukur dan berdoa, dan tentunya restu orang tua tidak akan lepas dari kita. Nah, tepat sekali ya, itu orang tua ya, doa mereka. Nah, tapi nih ya, kan seleksi untuk masuk jadi mahasiswa Polbangtan itu mungkin nggak semudah apa yang dilihat ya. Kira-kira apa yang disiapkan supaya bisa lolos tes seleksi masuk? Untuk persiapan masuk di sini, belajar sedikit, bukan sedikit, belajar lebih banyak lagi tentang teknis pertanian, peternakan, sesuai dengan apa yang nantinya kita pilih. Nanti akan ada tes-tes dasar tentang pertanian atau peternakan, ada juga tes wawasan umum, tentunya jaga kesehatan juga, harus berbadan yang sehat. Oh ya, berarti nanti ada tes kesehatan juga ya, gitu. Jadi nggak, walaupun kuliah di sini sekilas selalu itu sepertinya enak, tapi kita harus Mempersiapkannya juga. ini ya, apa namanya, bersaing dengan yang lain, karena banyak yang ingin kuliah di sini ya. Jadi ada tes seleksi tahapan-tahapannya yang harus dipersiapkan untuk mereka yang ingin kuliah di sini. Mungkin Bagus ingin menambahkan apa pesan-pesannya untuk yang ingin masuk ke Polbangtan? Pesan-pesan yang ingin masuk ke Polbangtan apa ya? Ya sama sih, harus banyak persiapan mulai dari pengetahuan umumnya, harus pengetahuan tentang teknisnya, itu emang harus benar-benar dipersiapkan. Dan yang penting itu nggak usah ragu apabila nanti menghadapi tes-tes yang akan dihadapi. Kalau yakin aja kalau kita sudah melakukan persiapan dengan baik, hasil tidak akan ibarat apa? Tidak mengkhianati. Tidak akan usaha, mengkhianati tidak usaha. mengkhianati. Betul itu. Ya. Itu memang pakem itu udah. Wah, ini ya, selama kita berbincang ini tentang pengalaman dua sosok sarjana ini, fresh graduate sarjana yang kuliah di dalam negeri, itu ternyata juga suatu hal yang membanggakan kok ya, nggak kalah bersaing dengan bahkan dengan universitas lain di luar, nggak kalah bersaing dengan mereka-mereka yang kuliah ke luar negeri. Kalian juga contoh sosok sarjana yang baru lulus yang memang memiliki keunggulan tersendiri. Dan tidak semua perguruan tinggi di Indonesia kita kan dengan sistem seperti ini ya. Jadi sistem ketarunaan, tinggal di asrama, ada pembentukan karakter kepribadian. Jadi itu merupakan kelebihan kalian di Polbangtan Malang ini. Ya, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa menginspirasi untuk para pemuda, terutama yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas, yang mungkin masih bingung setelah lulus dari SMA atau SMK mungkin mau melanjutkan kuliah atau kerja. Kalau kuliah mau kemana, mungkin ya bisa Polbangtan ini menjadi salah satu referensi mereka ya, dengan melihat prestasi yang sudah kalian raih selama 4 tahun kuliah di sini.
mudah-mudahan menginspirasi mereka. Dan pemerintah tidak salah merekrut kalian yang sudah memiliki niat yang jelas ya, ingin terjun ke dunia pertanian, memajukan dunia pertanian Indonesia menjadi tulang punggung untuk dimana dunia pertanian itu kan merupakan salah satu kekuatan dari suatu negara ya. Dunia pertanian itu kan yang menyokong kekuatan urusan perut. Urusan perut itu nomor satu. Maka kalian adalah contoh generasi muda yang masih mau terjun ke dunia pertanian, di mana nggak akan bisa semua sektor kehidupan itu kalau nggak disokong dari pertanian. Semangat buat kalian ya, dan selamat sudah lulus dan langsung diterima di perusahaan yang lumayan bonafit, petrokimia ya. Semoga bisa menginspirasi. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk channel saya Senyum Rani.